Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini untuk mata pelajaran perangkat pembangkit dengan materi konversi energi. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, kali ini kita bahas tentang konversi energi. Apa sih konversi energi itu? Nah, proses konversi energi adalah proses mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Jadi energi yang dirubah di sini adalah bentuknya. Karena pada dasarnya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihancurkan. Nah, mengubahnya ini membutuhkan suatu alat. Alat yang digunakan untuk mengkonversi sebuah bentuk energi ke bentuk energi yang lain dinamakan dengan mesin konversi energi. Nah, yang kedua, memanfaatkan sebuah bentuk energi agar dapat optimal dalam penggunaannya. Nah, apa sih tujuannya konversi energi ini? Konversi energi ini tidak lain bertujuan juga untuk agar bentuk energi yang ada di lingkungan kita itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Semisal, cahaya matahari bisa nggak digunakan untuk memasak air? Nah, secara konvensional mungkin bisa, tapi waktu yang dibutuhkan lama. Nah, karena ada perkembangan zaman atau modernisasi, maka muncullah alat-alat konversi energi yang lebih modern. Misalnya, kita menggunakan panel surya dengan sistemnya, kemudian energi surya dirubah menjadi energi listrik. Nah, proses perubahan dari energi surya menjadi energi listrik ini disebut konversi energi. Alatnya disebut dengan mesin konversi. Nah, ketika sudah menjadi bentuk energi listrik, digunakan untuk memasak ini lebih efisien. Digunakan untuk menyetrika bisa, digunakan menyalakan TV bisa. Nah, seperti itu kan. Jadi dapat optimal kita menggunakan sebuah bentuk energi yang ada di sekitar kita. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Kemudian efisiensinya bagaimana sebuah konversi energi itu? Nah, yang poin pertama, semakin tinggi efisiensi sebuah konversi energi, maka output yang dihasilkan semakin optimal. Nah, dalam proses konversi itu ada istilahnya efisiensi. Seberapa efisien bentuk energi tersebut dapat dikonversi. Karena pada dasarnya sebuah bentuk energi yang dikonversi ke bentuk energi yang lain itu tidak akan sampai 100% efisiensinya. Jadi ada yang hilang dari perubahan itu. Nah, semakin efisiensi, maka hasil konversinya ini semakin optimal. Maksudnya bagaimana? Dengan jumlah yang sama. Semisal, satu alat A memiliki efisiensi 90%. Alat B memiliki efisiensi cuma 70%. Alat A ini digunakan untuk mengkonversi cahaya matahari misalnya. Dengan kondisi yang sama, dengan cahaya matahari yang sama, sudut yang sama, semua faktor-faktor yang mempengaruhi dibuat sama. Nah, maka hasil outputnya bagaimana? Optimal yang mana? Alat konversi A atau B? Tentu saja yang lebih optimal akan didapatkan dari alat konversi A. Karena kenapa? Pada alat konversi A ini dia efisiensinya sudah mencapai 90%. Kan tetapi yang di alat konversi B atau mesin konversi B ini dia efisiensinya hanya 70%, jadi kurang optimal. Kemudian efisiensi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan modernisasi komponen mesin konversi energi. Nah, ini yang sedikit saya jelaskan atau sampaikan tadi. Jadi biasanya sebuah mesin konversi energi itu efisiensinya akan semakin meningkat atau semakin tinggi apabila semakin modern dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, perkembangan ini tentunya menjadi sebuah jawaban dari efisiensi yang dibutuhkan agar menjadi optimal dalam sebuah konversi energi. Nah, semisal dahulu ya, pembangkit PLTA dahulu pada mulanya air itu digunakan untuk membangkitkan
energi listrik, itu turbinnya masih belum secanggih yang sekarang. Turbinnya masih sederhana sekali, masih berupa kayak sirip-sirip biasa. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang turbin air itu juga macam-macam jenisnya. Nanti kita akan jelaskan juga. Nah, di situ juga akan mempengaruhi efisiensi. Nah, seperti halnya mudahnya saja. Dahulu komputer ya itu hanya beberapa megabyte saja untuk kapasitas penyimpanannya. Nah, sekarang sudah mencapai 1 terabyte lebih ya. Beda kan? Nah, di situ berarti menunjukkan ada efisiensi yang semakin baik, perkembangan zaman. Ya, modernisasi sebuah komponen itu mempengaruhi efisiensi tentunya. Dahulu Android yang versi 5.0 dengan sekarang yang sudah ada rilis Android 9.0 itu juga akan semakin berbeda efisiensinya. Kamu pasti bisa merasakan sendiri bagaimana perbedaannya. Nah, selanjutnya prinsip konversi energi. Nah, pada konversi energi ini prinsipnya energi yang masuk menjadi energi yang keluar. Bentuk energi yang masuk ini berubah menjadi bentuk energi yang keluar. Nah, pada teorinya energi yang masuk akan sama dengan jumlah energi yang keluar. Jadi ini 100% efisien. Ya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian, tidak sesuai dengan teorinya. Di lapangannya energi yang masuk sama dengan bentuk energi yang keluar ditambahkan losses atau kehilangan. Nah, bagaimana kok bisa ada losses, Pak? Katanya energi itu tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tapi ini kok mengalami pengurangan, Pak, terjadi kehilangan. Nah, ini hanya sebuah peribahasa atau ungkapan saja. Jadi yang dinamakan losses di sini itu bukan berarti menghilang ya energinya, akan tetapi berubah ke dalam bentuk energi yang lain yang tidak sesuai dengan energi output yang kita inginkan. Semisal pada sebuah generator digunakan untuk membangkitkan apa? Membangkitkan energi listrik. Nah, yang digunakan untuk memutar generator itu energi apa? Energi mekanik berupa putaran ya. Jadi E-in-nya berupa energi mekanik, E-out-nya nanti berupa energi listrik. Nah, lossesnya ini bagaimana? Losses itu nanti merupakan energi panasnya ya, energi anginnya. Nah, seperti itu. Jadi berubah dalam bentuk energi yang lain, jadi bukan dalam bentuk energi listriknya. Jadi itu yang dinamakan losses. Nah, losses ini juga berpengaruh pada efisiensi. Semakin tinggi efisiensinya tadi, maka lossesnya akan semakin kecil. Jika losses semakin besar, efisiensinya semakin turun. Nah, berbanding terbalik ya, efisiensi dan losses. Kemudian proses konversinya. Jadi yang pertama, sebuah energi direaksikan menggunakan mesin konversi energi sehingga menghasilkan energi lain. Nah, jadi sebuah energi yang akan dikonversikan menjadi energi yang lain itu harus diinteraksikan atau direaksikan dengan sebuah mesin konversi. Nah, contoh mesin konversi itu banyak sekali ya. Di sekelilingmu juga pasti ada banyak. Misal kipas angin, kipas listrik angin yang ada di rumahmu itu sebuah mesin konversi. Karena kenapa? Energi yang masuk merupakan energi listrik, tapi yang keluar nanti bentuknya energi angin, energi gerak, putaran baling-balingnya, ya kan? Nah, jadi harus ada interaksi. Nah, listrik dijadikan gerak itu bagaimana nanti reaksinya? Di sana ada yang namanya motor. Nah, pasti energi listriknya melewati motor dulu, baru nanti menghasilkan energi gerak. Nah, energi geraknya nanti dikonversi lagi menjadi energi angin. Nah, gimana itu perubahannya? Menggunakan mesin konversi lagi, namanya baling-baling. Nah, seperti itu. Jadi setiap perubahan itu pasti ada mesin konversinya. Ya, ini kalau pada konversi buatan ya. Kalau konversi alam itu biasanya terjadi perbedaan temperatur misalnya, itu nanti akan terjadi sebuah energi baru. Maksudnya energi yang lain
berganti menjadi bentuk energi yang baru. Misal panas. Ya, pada alam panas atau temperatur ini itu bisa menghasilkan energi gerak angin. Karena pada dasarnya angin bergerak dari suhu yang rendah menuju suhu yang tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam sebuah konversi energi ke bentuk energi lain, ada kalanya harus melewati beberapa kali konversi. Nah, sebelumnya tadi saya jelaskan listrik menjadi energi angin. Nah, listriknya dirubah menjadi energi gerak dulu, baru energi geraknya dirubah menjadi energi angin. Nah, jadi terkadang sebuah mesin konversi energi itu tidak bisa langsung memproses atau mengubah suatu bentuk energi yang lain menjadi bentuk energi yang kita inginkan. Jadi harus melewati beberapa kali konversi. Ada juga yang misal kita ingin mendapatkan energi gerak dari perubahan energi listrik. Nah, itu cukup sekali konversi dengan menggunakan mesin konversi bernama motor, itu sudah terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Tetapi kalau misal kita butuh energi yang lain, misal kita menggunakan energi listrik dirubah menjadi energi angin tadi, ya itu melewati motor dulu. Motor menghasilkan energi gerak. Energi gerak dikonversi lagi menjadi energi gerakan angin. Nah, ini menggunakan baling-baling seperti itu. Jadi tidak semuanya hanya dalam satu kali konversi, ada yang berapa kali. Yang ketiga, semakin banyak proses konversi yang dilakukan, semakin besar losses yang dialami. Nah, contoh energi listrik yang dirubah menjadi energi panas, misal lewat setrika atau solder, itu kan hanya sekali konversi. Nah, itu juga terjadi losses, akan tetapi lebih cenderung sedikit lossesnya, efisiensinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang mengalami beberapa proses konversi. Misalnya energi listrik dirubah menjadi energi gerak dirubah menjadi energi panas. Ya, energi panas dirubah menjadi energi yang lain lah misalnya. Nah, itu kan beberapa kali konversi. Nah, perubahannya nanti itu akan terjadi losses. Misal energi panasnya tadi dirubah menjadi energi listrik kembali, ya. Daya listrik yang masuk dengan daya listrik yang dihasilkan pasti akan berbeda jauh. Lossesnya semakin besar. Nah, seperti itu ya. Sudah mulai dipahami kan? Kemudian tujuan konversi. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi dalam bentuk apapun agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, jadi di lingkungan kita ini kan banyak sekali energi-energi. Ya, itu kan tidak semuanya bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, dengan adanya konversi ini bertujuan untuk mengoptimalkan energi tersebut agar dapat kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, mengubah bentuk sumber energi menjadi bentuk energi yang fleksibel dalam pemanfaatannya. Jadi untuk saat ini bentuk energi yang paling fleksibel untuk dimanfaatkan ialah energi listrik. Ya, sangat-sangat fleksibel. Nah, misal kamu ingin mendapatkan energi angin. Nah, dengan listrik sangat fleksibel kan, menggunakan kipas angin langsung timbul energi anginnya. Pengen panas, ya lewat solder langsung listrik jadi panas. Ya kan, sangat fleksibel listrik sekarang itu, ya. Merupakan sumber energi yang sangat fleksibel. Nah, kalau misal berbeda dengan energi potensial misalnya, ya, potensial air itu kan sangat besar, ya, tapi tidak fleksibel. Makanya energi potensial air itu diubah menjadi energi listrik lewat pembangkit. Jadi biar dimanfaatkan oleh semua orang itu bisa lebih fleksibel dibandingkan memanfaatkan langsung dari energi potensialnya. Kemudian yang ketiga, bertujuan agar energi tersebut dapat ditransferkan ke berbagai tempat agar dapat dimanfaatkan. Misal contoh sederhananya, di Indonesia ini kan negara tropis kan, ya. Sumber energi mataharinya sangat melimpah. Nah, kemudian di daerah yang memiliki 4 musim, ya berarti di sana kan ada salju.
Nah, ketika ada salju, tentunya mereka kan di sana kan membutuhkan sumber energi hangat dan panas untuk menghangatkan diri mereka. Nah, dengan mengkonversi sumber energi matahari yang ada misal di Indonesia, ya kan sudah jadi listrik. Kemudian listrik tersebut ditransfer menuju tempat yang jarang ada matahari atau memang tidak ada matahari. Kemudian di sana diubah menjadi panas kembali atau penghangat ruangan. Nah, itu berarti kan agar energi dari suatu tempat bisa ditransfer ke tempat lain agar bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Nah, contoh sederhananya. Nah, di sini kan gambar apa ini kalau tahu? Ini merupakan unit dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Di sini ini air, ya air di dalam bendungan atau reservoir. Ini bendungannya, ini bangunan bendungan. Di sini ada pipa masuk. Ini di sini turbin. Ini pipa pembuangan. Nah, di sini ada beda tinggi, ketinggian antara air dari masuk dan keluarnya. Nah, di sini ini ada generator. Ini kopling. Di sini ada trafo step up. Nah, di sini baru masuk ke transmisi. Nah, proses konversinya bagaimana? Nah, jadi di sini kan kenapa kok pakai bendungan? Nah, agar terjadi beda ketinggian. Nah, jika suatu benda didiamkan dan memiliki beda ketinggian, itu dia akan menyimpan sebuah energi, namanya energi potensial. Nah, di sini nanti akan dialirkan menuju turbin. Turbin ini akan bergerak karena ada laju air. Airnya di sini pasti akan masukkan menuju tempat yang lebih rendah. Ya kan? Dulu kalian kelas 6 SD atau mungkin sebelum-sebelumnya pasti mendapatkan pelajaran sifat-sifat air kan? Menempati bentuk ruang atau wadahnya. Kemudian mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, seperti ini, tempat yang memiliki ketinggian menuju tempat yang lebih rendah. Nah, lewat sini memutar turbin. Turbin ini juga mesin konversi. Ya, dikonversi menjadi energi gerak. Energi gerak dari turbinnya nanti ini di sini. Nah, ini kan turbin. Nah, di sini akan timbul energi gerak berupa putaran. Di sini nanti akan dikopel. Nah, ini dikopel. Energi geraknya dikopel dengan sebuah generator. Nah, ketika generator ini mendapatkan energi berupa energi gerak putaran, dia akan berputar. Nah, ketika generator ini berputar, dia akan menghasilkan GGL, energi listrik. Nah, energi listrik ini akan masuk ke sini. Ya. Nah, masuk ke sini. Nah, masuk di sini nanti akan di step up. Step up naik, tegangannya dinaikkan. Baru masuk ke transmisi dan interkoneksi. Nah, ya. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ini gambaran konversi sederhananya ya. Konversi energi. Nah, kemudian tugasnya ya. Kalian cari di sekitar rumah kalian alat-alat konversi energi. Nah, kemudian energi apa saja yang dirubah dari alat tersebut, runtutannya bagaimana. Nah, itu nanti kalian catat. Nah, yang kedua, rangkumlah materi yang sudah saya sampaikan ini dengan tulisan yang jelas agar bisa dibaca ya. Nah, itu saja tugas dari saya. Nah, kemudian terima kasih karena sudah memperhatikan video saya dari awal hingga akhir. Jaga terus kesehatan, tetap atuhi peraturan, khususnya dalam pandemi ini. Jaga selalu kesehatanmu, protokol kesehatannya diperhatikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.